Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan kali ini kita akan membahas tentang materi menerima qadha dan qadar untuk kelas 6 semester 2 pembelajaran ke-7. Setelah kalian mengamati video pembelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian qadha dan qadar, menyebutkan contoh qadha dan qadar, menyebutkan pengertian takdir mubram dan takdir mu'alaq, dan menyebutkan hikmah qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam. Mari simak penjelasan video berikut ini. Pengertian qadha. Qadha adalah ketentuan atau ketetapan Allah sejak zaman azali tentang suatu makhluk yang menyangkut baik dan buruk, senang dan susah, sehat dan sakit, serta berbagai bentuk nasib lainnya. Nah, apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman sebelum manusia diciptakan oleh Allah SWT. Pengertian qadar. Qadar adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT yang telah terjadi. Walaupun sudah ditetapkan oleh Allah SWT, manusia tidak boleh berpangku tangan menunggu takdir Allah. Namun, manusia diwajibkan berikhtiar, kemudian bertawakal kepada Allah SWT. Apa saja contoh qadha? Yang pertama adalah kematian seseorang pasti datang. Yang kedua, matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. 3. Bumi dan planet-planet berputar sesuai porosnya. Selanjutnya kita ke contoh qadar. Yang pertama, adanya orang miskin. 2. Adanya orang kaya. 3. Menjadi anak yang pandai. Dan 4. Menjadi anak yang bodoh. Qadha dan qadar sering disebut juga dengan takdir. Takdir ada dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Takdir mubram adalah ketentuan yang pasti terjadi dan diterima oleh semua makhluknya. Contohnya yaitu hari kiamat, kematian seseorang, jenis kelamin bayi yang lahir. Takdir mu'alaq adalah ketentuan Allah SWT yang masih dapat diubah dengan usaha atau ikhtiar, doa, dan berserah diri kepada Allah SWT atau bertawakal. Contohnya yaitu 1. Anak bodoh menjadi pandai karena dia rajin belajar dan berdoa. 2. Orang miskin menjadi kaya karena rajin bekerja dan berdoa. 3. Orang yang sakit menjadi sehat karena berobat dan berdoa. Hikmah beriman kepada qadha dan qadar. 1. Bersungguh-sungguh dalam belajar dan berusaha. 2. Selalu berhati-hati dan berdoa agar diberi keselamatan oleh Allah SWT. 3. Tidak mudah menyerah ketika mengalami kegagalan. 4. Selalu mengingat rezeki itu pemberian Allah sehingga banyak bersyukur. 5. Sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. 6. Selalu mengingat adanya kematian. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Kegagalan dalam berusaha bukan akhir dari segalanya. Kita harus sabar dan terus senantiasa berjuang dan berdoa. Jangan pernah putus asa. Semua keputusan ada di tangan Allah SWT. Bertawakal adalah jalan terbaik. Allah pasti tahu mana jalur terbaik untuk kehidupan kita. Karena yang kita harapkan belum tentu itu yang kita butuhkan. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nasib kita tidak bisa berubah kecuali kita sendiri yang berusaha untuk mengubahnya. Tidak ada orang yang bisa mengetahui nasib atas dirinya. Segala yang diperoleh di dunia dalam menggapai kesuksesan, semua harus melalui proses dan tidak jarang mengalami kegagalan. Dan kunci utama untuk meraih sukses adalah terus berusaha, berjuang, dan berdoa demi meraih cita-cita yang diinginkan. Dan jangan pernah patah semangat. Setelahnya, bertawakallah kepada Allah SWT. Setelah kalian menyaksikan video pembelajaran tadi dan memahami makna dari Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11, diharapkan kalian bisa merubah diri kalian sendiri menjadi yang lebih baik, agar kalian bisa lulus ujian dengan nilai yang memuaskan dan melanjutkan ke sekolah yang lebih baik. Demikian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.